Mas Faisal, yang menarik ya, Trump menyebutkan seperti biasa di Truth Social-nya bahwa di bawah arahan saya, militer Amerika Serikat menurunkan puluhan angkatan udara dibersenjata dengan senjata paling mematikan di dunia. Nah, seolah ingin menyatakan bahwa dalam hal ini Trump tidak ingin meninggalkan prajuritnya dan untuk menaikkan moral pasukan dan kepercayaan dari publik. Di sisi lain, Iran saat ini sedang membuka mereka yang ingin menjadi relawan dan bahkan yang siap menjadi martir itu ada 10 juta relawan perang yang sudah mendaftar. Di antara narasi-narasi yang berkembang ini, apa yang bisa Anda tangkap? Apakah ini artinya masih berusaha untuk perang ini akan terus berlanjut atau nanti diplomasi yang diklaim Trump ini akan, karena Trump menyebut akan ada upaya negosiasi kesepakatan damai dengan Iran. Nah, apakah ini artinya omon-omon saja tidak akan direalisasikan diplomasi ini? Yang pertama, kalau kita lihat rekam jejak Trump yang selalu berbohong, ya kita harus skeptis terhadap pernyataan Trump bahwa mereka telah menerjunkan ini, mereka telah berhasil menurunkan menguasai wilayah udara Iran. Terus juga klaim ini juga masih dibantah oleh Garda Revolusi. Ya saya kira apa yang dilakukan Trump dengan sesumbar berhasil menyelamatkan pilot SWO. Ya, walaupun itu benar, itu sebenarnya upaya Trump untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Amerika, terutama pasukannya. Karena kita tahu banyak veteran-veteran Amerika, jenderal-jenderal Amerika juga, maupun perwira-perwira petinggi-petinggi intelijen Amerika yang juga menolak perang ini. Karena mereka, yang pertama, seperti kata, saya lupa namanya, mantan penasehat Gedung Putih, mantan penasehat Pentagon, dia bilang, Iran setelah perang ini akan muncul sebagai negara adik kuasa. Bahkan kita lihat dia bilangnya seperti itu pada prinsipnya dia bilang bahwa Iran sudah muncul sebagai negara superpower hanya dalam sebulan perang. Ya karena dia melihat ternyata Iran mampu meladeni dua negara superpower, Israel superpower di Timur Tengah dan Iran sebagai Amerika Serikat sebagai superpower di dunia. Jadi negara yang mampu meladeni superpower ya masuk kategori superpower, itu menurut seorang mantan penasehat Pentagon atau sekarang namanya Departemen Perang Amerika. Nah, Iran juga sudah menyatakan kalau misalkan Trump bilang bahwa ingin negosiasi, ini ada yang menarik. Jadi saya lupa medianya apa, memberitakan bahwa Washington meminta kepada Teheran untuk gencatan senjata selama 48 jam dan itu ditolak oleh Iran. Nah, dengan kita lihat narasi-narasi semacam itu dan kita tidak pernah melihat Iran berbicara tentang gencatan senjata. Iran tidak pernah berbicara tentang negosiasi. Artinya kita lihat semua selalu dari pihak Trump karena Netanyahu juga tidak pernah berbicara itu. Artinya kita lihat Trump sudah menyadari bahwa Iran tidak bisa dikalahkan. Iran selain tidak bisa didikte, Iran juga tidak bisa dikalahkan. Nah, inilah yang membuat akhirnya Iran lah yang akan menentukan kapan perang ini berakhir. Selama Iran menganggap, karena Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran pernah bilang, perang kali ini akan berlanjut terus sampai Amerika maupun Israel tidak pernah lagi berpikir untuk menyerang Iran. Artinya Iran akan memberikan pelajaran terbaik yang akan dikenang semua masyarakat Amerika, mulai dari masyarakat sipil sampai elitnya, baik elit sipil maupun militer. Oke, Mas Faisal, itu semakin mengkonfirmasi bahwa setelah 5 minggu dijatuhi ribuan bom, ternyata Iran masih punya kapasitas untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran bagi superioritas kekuatan Angkatan Udara Militer Amerika Serikat. Anda tadi sempat menyatakan soal Pentagon dan juga Departemen Pertahanan. Yang menjadi pertanyaan saya, Mas Faisal, selama ini kan yang mengeluarkan pernyataan itu selalu langsung presidennya ya. Padahal di situ ada Pentagon, ada Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, ada apa di balik ini? Kenapa lembaga-lembaga yang seharusnya berwenang untuk memberikan pernyataan ini seperti lebih menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan, tapi presidennya langsung yang mengeluarkan pernyataan melalui sosial media, Mas Faisal? Ya, pertama posisinya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan memang tanggung jawab Trump dalam menentukan perang dimanapun di berbagai negara termasuk Indonesia. Hanya kepala negara yang berhak menentukan kapan kita perang, kapan kita berhenti. Nah, Trump sadar dengan kewenangan ini. Jadi dia tidak akan mungkin memberikan kepada menteri-menteri lain atau menteri perang. Menteri perang sih memang pernah beberapa kali menyatakan pernyataan yang sangat konfrontatif, yang tidak berbeda dengan Trump, malah dia ingin menghancurkan, bahkan dia bilang ini perang adalah perang suci.
Pete Hegseth itu menteri perangnya. Tapi saya kira Trump berusaha mengambil, artinya begini, Trump sebagai seorang kepala negara, dia bertanggung jawab untuk memberitahu rakyatnya apapun perkembangan apapun perkembangan dari perang ini, walaupun lebih banyak bohongnya. Seperti itu. Nah, saya kira selain itu juga Trump narsis. Trump pengen dia yang akan tampil untuk menjelaskan perang ini, karena memang dia juga dari awal tidak mematuhi atau tidak menuruti arahan-arahan dari intelijen, pihak intelijen Amerika, karena kan memang salah satunya mantan direktur CIA John Brennan bilang bahwa perang ini adalah hal yang keliru karena Iran tidak pernah menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat. Kita tahu walaupun Iran dipropaganda negatif mengembangkan senjata nuklir, meski Iran punya kemampuan, dan kita sudah lihat tahun lalu dan tahun ini lebih terasa kemampuan Iran. Iran tidak pernah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika walaupun dipropaganda negatif. Saya kira Trump berusaha, kenapa Trump yang harus ngomong? Karena Trump berusaha meyakinkan kepada rakyatnya bahwa perang ini adalah perang yang punya alasan kuat. Walaupun pada kenyataannya sekarang Trump sadar, ternyata dia tidak mampu mengganti rezim, dia juga tidak mampu melumpuhkan kekuatan Iran. Oke. Artinya untuk menjustifikasi perang yang ia buat sendiri tidak sesuai dengan klaim, tidak akan meninggalkan prajuritnya, tapi di sisi lain justru lebih ada lagi pertumpahan darah dari warganya. Terakhir, Mas Faisal, singkat saja, menurut Anda kalau sudah seperti ini akan lebih banyak pertumpahan darah dari para prajurit Amerika dari perang yang dipaksakan. Artinya warga Amerika juga akan semakin banyak lagi menemui keluhan dalam hidup mereka. Contohnya BBM saja sudah menjadi keluhan tersendiri. Nanti akan seperti apa di dalam negeri, Mas Faisal? Saya kira seperti Sabtu pekan lalu harusnya demonstrasi besar-besaran. Sabtu pekan lalu kan 8-9 juta informasinya yang turun ke jalan. Saya kira rakyat Amerika harus segera bertindak, lebih besar lagi demonstrasi untuk makin menekan Trump untuk menghentikan perang ini. Karena perang ini sudah sangat merugikan. Itu baru pesawat yang tadi saya sebutkan datanya yang jatuh, belum pangkalan militernya, belum radar yang hancur, belum sistem pertahanan udara berbagai pangkalan, belum harga BBM, belum lagi kapal-kapal minyak yang baik itu tujuan Amerika atau negara lainnya di Eropa maupun Asia yang tidak bisa melintasi Selat Hormuz secara bebas. Saya kira rakyat Amerika harus turun ke jalan kalau bisa tiap hari ya untuk mendesak Trump untuk segera keluar dari perang ini.